Halo guys, bersama saya Felix dan selamat datang di Gadgetlix. Channel ini membahas tentang gadget dan tips and trik yang berhubungan dengan gadget juga. Jadi kalau kalian suka konten seperti ini bisa dipertimbangkan untuk klik like dan subscribe. Share juga ke siapapun yang kalian kenal. Xiaomi Indonesia sekarang menjadi semakin aktif dalam mengeluarkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang nggak ngotak. Yang jelas bukan lebih mahal tapi lebih murah. Salah satu contohnya adalah HP yang menjadi daily driver saya sekarang, yaitu Poco X3 NFC. Poco memang sudah menjadi brand independen, tapi sampai sekarang masih dijual lewat Xiaomi. Apa saya salah? Boleh komen di bawah. HP ini dirilis pada 15 Oktober 2020. Pas diumumin kabar mau launchingnya aja saya sudah memprediksi harganya itu di sekitar 4 jutaan ke atas karena melihat spek yang sebagus itu. Namun saat launching, prediksi saya salah. Ternyata, HP ini dihargai dengan 3,2 juta kurang 1000 untuk varian 6/64GB dan 3,6 juta kurang 1000 untuk varian RAM 8 dan 128GB. Bahkan bisa dibilang Poco X3 ini membunuh saudaranya sendiri, yaitu Redmi Note 9 Pro. Karena di video sebelumnya saya sudah membahas isi kotaknya, kali ini saya akan mereview Poco X3 NFC dan sharing pengalaman saya selama sebulan memakai HP ini. Dan HP ini dijuluki The Mid-Range Killer. Apakah benar? Tonton terus sampai habis. Pertama kita ngomongin desain. Desainnya menurut saya unik dan original. Maksudnya original adalah bentuk kamera yang kayak gini tuh gak ada di HP lain. Untuk backdoornya dia pakai plastik yang terlihat seperti kaca. Desain yang glossy kayak gini memiliki kekurangan yaitu fingerprint magnet banget. Jadi harus sering-sering dibersihin. Atau kalian yang sering keringetan tangannya bisa pakai casing bawaannya yang katanya antibakterial atau casing yang beli sendiri sebagai pencegah adanya bekas fingerprint dan minyak di backdoornya. Kemudian di tengah backdoornya ada pola garis-garis dan ada tulisan Poco yang lumayan norak tapi keren karena dipanturin cahaya bisa berubah warna. Untuk frame-nya dia memakai metal. Untuk dimensinya dia sangat bongsor. Tinggi HP-nya 105,3 mm, lebarnya 76,8 mm, tebalnya 9,4 mm, dan bobotnya 215 gram. Feel saat dipegang tanpa casing aja udah tebal banget, lebar, dan berat. Untuk backdoornya terasa kopong ya, entah karena disengaja atau enggak. Dan kalau dengar musik atau video seperti ini pun dia terasa getar. Untuk ngetesnya kita akan coba dengar musik volume 100 dan dikasih beras di backdoornya. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. Ya menurut teori kesotoyan saya ini, backdoornya dikopongin agar panas HP-nya lebih cepat keluar atau buat resonansi suaranya. Ya mungkin ada yang lain, bisa di komen ya. Balik ke feel dipegang, saat dipakai casing bawaannya akan terasa tambah tebal. Cuman kelebihannya casing itu bisa menahan benturan saat jatuh. Atau kalian bisa memakai casing yang beli sendiri seperti saya ini. Mari kita lihat sekelilingnya. Samping kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint yang membuat lebih praktis. Dan juga ada volume up and down. Tetapi tombol fingerprintnya menurut saya agak kasar, tapi nggak melukai lah. Samping kiri ada slot SIM card dan ini hybrid ya. Jadi kalau pakai 2 SIM kalian harus mengorbankan memory cardnya. Di bagian bawah masih ada jack audio 3,5 mm, ada port USB Type-C, mikrofon dan speaker. Bagian atasnya ada mic lagi, infrared blaster, dan ada speaker lagi. Jadi ini stereo ya, meskipun yang atas lebih kecil.
Dan speakernya sudah disertifikasi high-res audio. Untuk sampelnya akan dikasih di bagian user experience. Jadi tonton sampai habis ya. Lalu, di layarnya ada earpiece buat earphone, kamera hole punch atau tompel, dan di tengah atas layar. Ya, kenapa kita bahas layarnya dulu? Karena ini salah satu selling point-nya dari si Poco ini. Layarnya 6,7 inch panel IPS. Ya, ini lumayan gede ya kalau dilihat dari angka doang. Cuman kalau dibandingin sama tablet 7 inch 2014 yang punya saya yang udah retak ini, dia sangat terlihat lebih kecil walaupun cuman beda 0,4 inch. Lanjut, resolusinya dia FHD+, dot display dengan rasio 20:9. Screen to body rasionya 91,25%. Color gamutnya 84% NTSC. Untuk perbandingannya 100% sRGB itu setara dengan 72% NTSC. Jadi ini udah lebih dari 100% sRGB. Sampai sini sebenarnya masih biasa-biasa aja ya. Terus yang istimewa apa dong? Nah, layar ini memiliki refresh rate 120 Hz. HP biasa itu cuma pakai 60 Hz aja ya. Dengan catatan ini dynamic switch atau 120 Hz adaptif dan tidak selalu di 120 Hz. Jadi ini berubah-ubah tergantung kondisinya. Kemudian untuk touch sampling rate-nya dia sudah 240 Hz. Jadi seharusnya udah nggak ada touch delay. Terakhir, layarnya sudah bersertifikasi low blue light dari TUV Rainland. Hal lain yang menjadi selling point dari Poco X3 NFC ini adalah speknya. Pertama, dia pakai chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 732G fabrikasi 8 nanometer. Sebenarnya sih nggak jauh beda sama 720G dan 730G. Lalu ada Liquid Cool 1.0 Plus di dalamnya, jadi saat main game, panas dari chipset itu diratakan ke seluruh body, supaya panas lebih keluar cepat. Core 8 atau octa-core, arsitekturnya adalah 6 Qualcomm Kryo 470 Silver dan 2 Kryo 470 Gold. GPU-nya Adreno 618, RAM-nya LPDDR4X. Untuk storage-nya dia memakai UFS 2.1 dan baterainya 5160 mAh. Untuk konektivitasnya dia jaringannya masih 4G. Dari kabelnya ada Wi-Fi 5 yang mendukung 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1 dan infrared blaster. Dan kalau nama belakang ada NFC-nya, pasti ini juga ada NFC. Untuk micro SD-nya bisa ditambah sampai dengan 256 GB. Terakhir dia ada Wi-Fi sharing, jadi HP ini bisa sharing Wi-Fi yang terkoneksi dengan perangkat lain. Untuk kameranya dia ada 4. Kamera utamanya 64 MP, sensor Sony IMX682 f1.89, kamera ultrawide 13 MP, sudut pandang 115 derajat f2.2, kamera makro 2 MP f2.4, dan kamera depth 2 MP f2.4. Untuk kamera depannya atau selfie-nya 20 MP f2.2. Flashnya ada di belakang, kalau di depan via display. Untuk menu kameranya bisa dilihat di video berikut. Ya, kita sekarang sudah berada di menu utama dari kamera Poco X3 NFC. Dan defaultnya ini dari foto ya. Kita kupas dari atas dulu. Di atasnya ada flash, auto nyala, bisa juga nyala, dan juga bisa jadi center. Kemudian ada HDR, bisa dinyalakan, bisa dimatikan, bisa auto juga. Kemudian AI, lalu ada filter, dan beautify. Lalu ada Google Lens,
Jadi sudah terhubung dengan Google Lens. Dan juga ini ada menu-menunya. Rasionya 1:1, 3:4, 9:16, dan full screen. Lalu ada timer, bisa dimatikan, bisa juga dinyalakan. Ada 3 detik, 5 detik, dan 10 detik. Ada movie frame buat cinematic, dan juga show grid lines buat garis bantu gini ya. Ada straighten juga, jadi kalau miring bisa dikasih tahu ini miring. Kemudian ada makro, pasti deket ya karena dia fix fokus, dan juga tilt shift. Terakhir ada time burst, jadi bisa diatur berapa fotonya dan intervalnya berapa detik. Lalu ini di sini 3 titik ya. Titik yang kiri ultra wide 0,6 kali. Terus yang tengah 1 kali lensa wide atau lensa utamanya, dan juga 2 kali digital zoom dari lensa wide. Lalu kita ke video, sama ya, ada flash juga, ada ultra steady, jadi dia pakai lensa ultra wide dan di crop supaya lebih stabil. Lalu ada filter, dan untuk resolusinya dia ada dari 720p, 1080p 30 dan 60 fps, dan 4K 30 fps. Untuk movie frame tetap ada ya, dan makro juga tetap ada nih, video makro jadi bisa ya. Dan ada track movie object ya, ini kalau dipakai misalkan objeknya ini ya, kita pencet objeknya dan kita pindahkan objeknya ya, bisa pindah-pindah. Untuk hasil video bisa dilihat setelah ini. Kemudian lanjut ke Pro mode atau manual mode. Di atas ada sama ya, flash dan juga 64 megapiksel bisa nih, filter, dan ada informasi mengenai pro fiturnya apa aja ya, metering mode, focus picking, exposure verification, raw format, dan lainnya. Ya, sampai ya, untuk rasionya, timernya juga sama. Dan ini dia raw, foto raw, focus picking, jadi yang merah-merah ini sudah fokus ya, sudah aman gitu lah ya. Lalu ada exposure verification dan time burst tetap ada juga. Dan untuk settingannya ada white balance, bisa diatur juga nih. Lalu ada fokus, lalu ada shutter speed, ada ISO, ada exposure compensation,
dan pilihan lensa. Untuk ultrawide dan makro dia nggak bisa diatur fokusnya karena dia fokusnya fix ya, fix fokus. Lanjut ke video pro, manual video juga bisa ya, sama ya atasnya ini. Pilihannya ada video log, resolusinya 30 fps dan 4K. Ada histogram, buat yang bisa baca nih mungkin sangat bermanfaat. Focus picking sama exposure verification tetap ada. Udah sih itu aja kalau pro ya. Langsung kita ke portrait. Untuk portrait ada studio lightingnya, bisa diatur. Lalu fokusnya juga bisa diatur. Filter juga tetap ada. Lalu ke night mode, ini cuman bisa lensa wide, 1 kali atau 2 kali digital zoom. Lalu kita ke settingan fotonya. Untuk fotonya dia bisa pakai watermark, bisa nambahin timestamp juga ada device watermark, shot on Poco X3 gitu contohnya, dan bisa di custom. Kemudian bisa foto QR code juga. Picture quality-nya bisa diatur juga, high, standard, low. Tombol volume bisa difungsikan sebagai shutter countdown, zoom, volume bisa dipilih ya. Lalu ke customize, fitur layoutnya bisa diganti. Lalu kamera mode-nya, yang tadi ya layoutnya, bisa swipe ke kiri dan juga swipe ke atas. Lalu ada color, bisa diganti warnanya. Dan juga soundnya, suara shutternya. Udah sih itu aja ya untuk foto. Lalu kita ke settingan video. Ada image stabilization, video encoder, ya overall sama ya. Lalu kita ke mode 64 megapiksel. Ya ini cuman bedanya 64 megapiksel. Dan rasionya 3:4. Nggak bisa diganti. Lalu ada short video. Kecepatannya bisa diatur. Bisa buat instastory ya. Dan juga ada pilihan musiknya kalau mau pakai musik. Kemudian panorama ada ya, documents, vlog mode, kita lihat banyak ya. Lalu kita ke slow motion dan time lapse. Ini slow motion, time lapse-nya bisa juga diatur untuk kecepatannya dan durasinya. Lalu bisa juga foto dan video
kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Ada long exposure juga. Dan yang terakhir clone. Ya, itu aja sih menu-menu dari kamera Poco X3 NFC. Untuk hasil video dan fotonya bisa kalian lihat di video berikut ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya, Poco X3 NFC ini memiliki dual speaker atau stereo, fingerprint, Z-axis linear motor, jadi ini untuk getarannya berasa mewah, dan masih ada LED notification. Satu-satunya fitur yang harusnya tidak ditemukan di harga segini adalah sertifikasi IP53, yaitu tahan percikan air. Justru di Poco ini malah ada ya. Cuman ini bukan tahan air, jadi jangan disengaja dicemplungin ke bak mandi atau bahkan toilet. Untuk sensor ada sensor jarak, cahaya sekitar, akselerometer, giroskop, kompas, linear, motor linear, dan infrared cluster. Lalu kita ke benchmark test. Disclaimer dulu, saya hanya memakai aplikasi yang ada di Play Store saja. Yang pertama, saya memakai Geekbench 5
dengan skor segini. Lalu 3D Mark. Dan give you mark segini. Untuk user experience-nya, Poco X3 NFC ini menurut saya sudah lumayan memuaskan ya. Sistem operasinya dia pakai Poco Launcher 2.0 berbasis MIUI 12 dengan Android 10. Overall UI-nya tidak ada masalah, hanya saja iklannya. Iklannya sih menurut saya sudah berada di tempat yang benar, sehingga tidak mengganggu dan menghalangi gitu. Masih bisa ditoleransi tapi. Kemudian untuk gaming, saya tidak menemukan FPS tracker yang akurat, jadi saya nggak pakai. Tapi di mata saya gamenya berjalan dengan baik, dan hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk sampel speakernya silahkan dinilai sendiri. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your hard-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own.
'Cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation. 'Cause I know that you'll make it on your own. You mean it, but you're so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow down. For you and I were safe and sound. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow down. For you and I were safe and sound. Menurut saya sih sudah sangat bagus ya di harga 3 jutaan ya. Lalu fitur yang saya suka juga adalah infrared blaster. Jadi dia bisa dijadikan remote apapun. Bisa remote TV, bisa remote AC gitu ya. Kemudian untuk daya tahan baterainya dia segini. Dan menurut saya dengan baterai 5160 mAh tergolong cukup boros. Mungkin karena refresh rate-nya yang tinggi sehingga menguras baterai lebih banyak. Untuk ngecasnya dia dapat kepala charger 33 watt dan kabel USB-C-nya. Nggak kayak brand buah kegigit yang nggak dikasih charger. Untuk waktu pengecasannya cukup cepat dengan baterai 5160 mAh ini. Dari 3% sampai 99% dia hanya membutuhkan waktu 1 jam 22 menit dalam keadaan airplane mode. Kesimpulannya, HP ini sangat worth it buat kalian yang pengen handphone all-rounder 3 jutaan. Jadi semua kebutuhan itu ada di satu HP. Buat gaming, multitasking, kamera yang menurut saya bagus, scrolling enak karena refresh rate 120 Hz, stereo speaker di harga 3 jutaan, ini gak ada lawan sih. The true mid-range killer. Tapi buat kalian yang gak suka body yang berat, lebar, dan tebal, ini bukan pilihan cocok buat kalian.
Dan satu yang harus diperhatikan, HP ini masih goib ya. Jadi stoknya sangat terbatas. Dan kalau beli di toko bukan official, harganya lebih tinggi ya. Demikian review dari Poco X9 NFC. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share ke siapapun. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.